perkuliahan pada siang hari ini. Marilah kita berdoa karena saya pilih secara dan mohon yang lain bisa menyesuaikan. Doa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan mulai perkuliahan pada siang hari ini Tuhan, dan yang Kau berkati perkuliahan hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Mas Gen. Baik, Ya, jadi bahasan kita hari ini ada dua hal ya. Yang pertama itu membahas mengenai contoh masalah real dalam pembelajaran matematika dari hasil yang sudah kalian cari dan sudah kalian diskusikan, nanti akan Ibu konfirmasi. Karena setelah ini, pada pertemuan yang akan datang, sisa pertemuan yang akan datang, kita akan lebih membahas secara lebih mendalam mengenai permasalahan dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, nanti di akhir kita akan mengkonfirmasi atas apa yang sudah kalian kumpulkan, walaupun ada beberapa kelompok yang baru mengumpulkan tadi ya. Dan harusnya H-1 begitu. Tapi tidak masalah, kita akan membahas mengenai peranan penelitian bagi kehidupan manusia dan bagi ilmu pengetahuan. Baik, untuk yang pertama, itu mengenai contoh masalah real dalam pembelajaran matematika. Ibu akan melihat keluar. Punya les, Pak. Ternyata jaringan Ibu baru kurang stabil. Halo? Ya. Oke, Ya, Bu. jaringan Ya, Ibu Bu. ternyata kurang stabil ya. Iya, Bu. Jadi yang pertama, kita akan membahas mengenai contoh-contoh permasalahan yang sudah kalian cari. Apakah memang itu merupakan permasalahan atau bukan, gitu ya. Atas pengalaman ataupun hal-hal yang memang kalian dapat. Oke. Aku ganti provider sebentar tadi. Oke, yang pertama untuk memulai diskusi, Bu nanti akan memanggil perwakilan kelompoknya. Jadi nanti ketika salah satu Ibu panggil, sebutkan kelompok yang lain, kemudian permasalahan yang sudah kalian temukan apa saja gitu ya. Yang lain nanti silahkan mengkritisi apakah yang disebutkan oleh kelompok itu memang benar-benar menjadi suatu permasalahan atau tidak. Sebelumnya apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Ibu akan memanggil Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Pastikan jaringan masing-masing terkoneksi dengan baik, begitu. Yang pertama, Ibu ingin memanggil Herlandita Primanagari. Herlan, apakah sudah ada di sini? Sudah, Bu. Ya, Herlan, kamu dengan siapa? Saya tadi gabung dengan kelompok lain, Bu. Kelompok Ya, saya. siapa? Ada Vera sama Jarot. Lalu kelompok satunya ada Naila, Nur, sama Kak Ami. Oke. Halo. 6 orang ya? Iya. Herlan, apakah tadi sempat berdiskusi mengenai permasalahan yang diungkapkan oleh setiap teman-teman kamu? Iya, Bu. Sudah. Ya.
Apakah masih ingat semuanya? Sebetulnya Bu, rata-rata hampir sama Ya, bisa permasalahan. diceritakan permasalahannya apa? Kalau tadi yang sudah dibahas, permasalahan pembelajaran matematika di Indonesia, yaitu strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Rata-rata guru-guru matematika dalam mengajarkan kepada siswa menggunakan metode monoton, Bu. Mereka biasanya ceramah, lalu hanya memberikan rumus saja dan menyuruh siswa untuk langsung mengerjakan contoh soalnya, bukan terlebih dahulu menjelaskan konsep-konsep matematika itu sendiri, Bu. Ditambah ada juga karena di Indonesia pembelajaran matematika hanya menggunakan referensi dari satu buku aja, Bu. Sedangkan matematika itu sebetulnya kan ilmu abstrak. Semestinya untuk menjelaskan kepada siswa yang belum mengetahui materi sebelumnya bisa menggunakan alat peraga. Seperti itu, Bu. Oke, Herlan, Ibu ini pertanyaan lebih lanjut ya. Tadi kan yang pertama, kebanyakan masalah yang timbul itu berhubungan dengan strategi dan metode pembelajaran. Betul ya? Ya, Bu. Nah, kemudian disebutkan tadi, Herlan sebutkan bahwa yang paling banyak itu mereka cenderung monoton, hanya pada satu strategi tertentu. Nah, agar dikatakan suatu masalah, itu kan harus ada kesenjangan antara yang seharusnya atau kondisi yang ideal. Nah, menurut Herlan sendiri, kenapa itu menjadi permasalahan? Atau jadi ditambahkan, menurut Herlan ataupun kelompok tadi dari hasil diskusi, pembelajaran matematika di Indonesia seharusnya bagaimana? Karena pembelajaran yang hanya satu arah dari guru dalam menjelaskan atau dengan metode ceramah itu, jadi banyak siswa yang mengeluhkan bahwa mereka kurang bisa memahami konsep matematika itu. Jadi ketika mengerjakan soal yang tidak seperti apa yang dicontohkan, mereka tidak bisa menjawabnya, Bu. Sehingga karena tidak bisa, nilai standar ujian nasional ataupun kelulusan dalam pelajaran matematika di Indonesia cukup rendah, Bu, dibanding dengan negara-negara lain. Seharusnya bisa menggunakan metode yang bukan seperti dulu, disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Kan sudah banyak, baik digital maupun konvensional, bisa diterapkan seharusnya, Bu, oleh guru dalam pembelajaran matematika. Saya rasa begitu. Terima kasih, Herlan. Sama-sama. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, masih hal yang sama ya, karena yang pertama kita diskusikan masih mengenai permasalahan empiris, jadi permasalahan yang terjadi di lapangan, baik itu dari pengalaman kalian sendiri ketika jadi siswa ataupun saat PLP. Kelompok selanjutnya yaitu Gianka, Magen. Bu, Magen dengan siapa tadi? dengan Radu dan Kelvin, Bu. Kelvin dan Radu. Radu. Oke, kan tadi Magen sudah mimpin doa, jadi Ibu minta Kelvin untuk menjelaskan ya. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar dengan jelas. Jadi, menurut hasil diskusi kami tadi, permasalahan yang mungkin ada pada pembelajaran matematika itu kami melihat dari dua arah, Bu. Jadi, yang pertama itu dari siswanya sendiri, dan yang kedua itu dari gurunya. Kalau yang pertama itu dari siswa,
permasalahan yang mungkin terjadi pada pembelajaran matematika itu yang pertama ada kemungkinan besar siswa di Indonesia itu menganggap bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit, yang rumit, sehingga stigma itu akan berpengaruh pada proses pembelajaran dari siswa itu sendiri. Mungkin jadi belajarnya kurang semangat atau memahami materinya tidak optimal. Kemudian dari sisi guru atau pemberi materinya itu hampir sama kayak seperti yang dijelaskan Herlan tadi, yaitu metode yang terlalu monoton, karena biasanya pembelajaran matematika yang biasanya saya temukan dari sekolah-sekolah dulu itu menggunakan metode ceramah. Jadi gurunya hanya menjelaskan kepada siswa, kemudian memberikan latihan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Sudah itu? Ya, itu aja. Kevin? Ya, terima Ya. kasih Kevin. Selanjutnya, untuk kelompok Aldila, Afriani Puspita. Ya, Bu. Ya, kamu satu kelompok dengan siapa? Dengan Lintang dan Sekar. Oke, silahkan. Jelaskan ya. Ya, dari diskusi tadi, kelompok kami mendapatkan permasalahan yang pertama, yaitu strategi pembelajaran sama seperti tadi yang dijelaskan Kelvin dan Herlan. Kemudian yang utama itu kurangnya media pembelajaran seperti alat peraga. Menurut kami, dalam proses pembelajaran matematika itu masih sangat kurang. Kalau dulu di sekolah saya itu hampir sangat jarang menggunakan alat peraga, sehingga hanya mendapat materi saja dari guru. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Aldila. Ya, Ya, jadi dari 3 kelompok itu Ibu sedikit menyimpulkan ya. Dan sedikit mengomentari, kalau dari kelompoknya Herlan, Vera, Jared, Naila, Nur, dan Ami, seperti yang Ibu sampaikan kemarin, hati-hati ketika mengejar suatu metode. Jadi, pertama, ketika kalian hanya mengatakan bahwa pembelajarannya itu monoton, atau kebanyakan menggunakan metode ceramah. Nah, itu permasalahannya kurang kuat, begitu. Jadi harusnya ada sesuatu yang memang harus perlu untuk diselesaikan. Kalau Ibu akan membenahi cara berpikir dari kelompok yang pertama tadi, gejala yang timbul apa? Permasalahan yang memang kira-kira urgent apa? Kalau tadi akibat strategi atau yang pembelajaran yang kebanyakan ceramah tadi, mengakibatkan siswa kurang memahami konsep dilihat dari hasil belajar matematika di Indonesia. Kalau Ibu, cara berpikirnya, pertama ungkapkan dulu hal yang kira-kira itu menjadi sesuatu yang urgent untuk diselesaikan. Jadi, hasil belajar matematika di Indonesia cukup rendah. Nah, itu pun ketika kalian memberikan statement itu sebagai suatu permasalahan, itu juga kurang lengkap. Harus apa? Disertai dengan datanya atau bukti. Jadi kalian bisa mengatakan bahwa hasil belajar siswa di Indonesia rendah, itu harus ada buktinya. Harus disertai dengan sumber. Misalnya, boleh kalian mengambil hasil PISA atau hasil TIMSS beberapa tahun terakhir, sehingga memang ada bukti yang memang mengarah ke situ. Begitu. Nah, itu permasalahan yang mendasar. Kemudian, dari situ baru kalian teliti lagi. Mungkin dari hasil itu kan masalah mendasarnya seperti itu. Kemudian boleh kalian tambahkan, tetapi juga harus disertai dengan bukti dan data-data yang jelas. Kalau tadi siswa kurang bisa memahami konsep, itu harus ada sumbernya. Misalnya dari pengalaman kalian PLP
Nah, tidak cukup seperti itu. PLP-nya di mana, kapan, kemudian yang kalian wawancara atau kalian observasi itu siswanya siapa, itu harus jelas. Jadi, walaupun mungkin kalian sudah bisa mengatakan ini kesenjangan, tetapi untuk sampai ke, oh ini masalahnya seperti ini, kesenjangannya seperti itu, harus ada disertai dengan bukti, disertai data yang kuat, gitu ya. Jadi sekali lagi, dari kelompok pertama, Ibu memberikan komentar, pertama, hasil belajar matematika di Indonesia cukup rendah. Harus ada buktinya. Dibuktikan dengan apa-apa-apa. Nah, itu sudah jadi satu paragraf tersendiri. Kemudian, bisa kalian sambung, kalian hubungkan dengan pengalaman terkini. Mungkin dari hasil wawancara dengan guru, gurunya siapa, kapan, atau pengalaman PLP, di mana, kapan, subjeknya siapa, begitu. Siswa kurang memahami konsep. Jadi ada sangkut pautnya hasil belajar rendah karena saat pembelajaran di sekolah, ketika ulangan harian atau ketika guru mengukur kompetensi siswa, ternyata terlihat siswa kurang dapat memahami konsepnya. Dari situ baru dianalisis lagi. Apa yang menyebabkan siswa itu kurang memahami konsep? Ternyata dari situ kalian belum bisa menyimpulkan bahwa strateginya saja yang mempengaruhi, harus ada datanya. Nah, seandainya itu sudah pasti, boleh langsung digunakan penelitian, tetapi jika memang belum pasti gitu ya, kalau belum pasti ya berarti hanya dugaan. Dengan adanya kondisi ini, siswa kurang memahami konsep, maka boleh kalian menduga bahwa strategi dan metode pembelajaran itu berpengaruh. Nah, setelah itu baru kalian ceritakan faktanya. Pembelajaran matematika di sekolah ini bagaimana, harus jelas. Itu dari sekolah A, B, C, begini, dengan demikian bahwa strategi yang kebanyakan digunakan masih terpusat pada guru saja. Nah, agar itu menjadi suatu permasalahan dan terlihat jelas itu masalah, adanya gap, maka kalian kontraskan dengan apa? Kondisi idealnya harusnya bagaimana disertai dengan sumber-sumber yang ada. Jadi begitu. Salah satu atau dua hal untuk apa? Sekedar menyatakan bahwa permasalahannya adalah hasil belajar matematika di Indonesia yang rendah, yang diduga penyebabnya adalah strategi dan metode pembelajaran. Karena ada dugaan mengarah ke strategi dan metode pembelajaran yang digunakan, berarti apa? Kalian mencoba untuk mengatasi dengan apa? Pemilihan strategi dan metode pembelajaran yang baru yang kira-kira dapat meningkatkan hasil belajar matematika di Indonesia. Nah, jadi begitu, harus ada kajian secara lebih ilmiah dan terperinci. Itu ya kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompoknya Megan, Kelvin, Rado. Nah, ketika kalian menyatakan atau memberikan statement sebagai suatu permasalahan, itu hindari dengan kata kemungkinan. Kalau dugaan itu kan biasanya treatmentnya atau penyebabnya masih diperbolehkan. Tetapi kalau permasalahan itu kalian menduga bahwa kemungkinan besar di Indonesia menganggap matematika suatu pembelajaran yang rumit. Nah, itu bukan satu permasalahan. Kenapa? Pertama, baru sekedar opini. Apalagi diawali dengan kemungkinan besar. Berarti itu tidak ada data-datanya. Kemudian yang terjadi belum tentu, harus dinyatakan dulu kebenarannya. Harus dipastikan dulu kebenarannya. Jadi pertama pastikan dulu kebenarannya seperti apa, kemudian data-datanya atau bukti-bukti yang membuktikan atau mendukung bahwa memang kemungkinan atau bukan kemungkinan, bagian besar siswa di Indonesia menganggap matematika suatu masalah yang rumit. Misalnya dengan cara apa? Wawancara begitu ya, wawancara dengan beberapa siswa secara acak di sekolahan, di beberapa sekolah. Ternyata menganggap matematika itu suatu yang rumit. Nah,
Kalau ada data, ada bukti yang bisa kalian tunjukkan, berarti itu memang sudah dapat dikatakan sebagai suatu masalah dalam penelitian. Kalau masalahnya sudah jelas, nah, lalu dilihat sumber permasalahannya apa, atau penyebabnya apa. Bisa dilihat dari kalian analisis, kalian duga boleh di situ. Yang penting permasalahannya jelas dulu, yang dasarnya apa, begitu. Setelah itu, kalian analisis, kalian lihat, tarik ke belakang bagaimana proses pembelajarannya. Ternyata metodenya terlalu monoton. Nah, itu boleh. Tapi harus disertai dengan bukti tadi. Apa agar kuat, maka kalian harus observasi atau bertanya ke gurunya, atau dari wawancara siswa, begitu ya. Sehingga metode yang terlalu monoton itu tidak hanya sekedar opini ataupun asumsi kalian. Gitu. Kemudian untuk kelompok ketiga juga seperti itu. Jadi ketika kalian menyatakan sesuatu menjadi suatu permasalahan, itu harus dipastikan dulu memang itu harus benar-benar masalah, bukan suatu kemungkinan ataupun opini. Nah, biar tidak bias atau tidak hanya sekedar opini, maka perlu dinyatakan disertai didukung oleh bukti-bukti ataupun sumber-sumber yang ada, begitu ya. Kemudian permasalahannya pun itu harus memang urgent untuk segera diselesaikan. Dalam artian harusnya tidak seperti itu. Karena ada satu kesenjangan, maka memang harus dipecahkan permasalahan yang kalian temukan tersebut. Begitu. Oke, selanjutnya. Apakah suara Ibu masih terdengar ya? Masih, Bu. Masih. Jadi walaupun mungkin masalah itu banyak sekali menurut apa yang ada di benak kalian, tetapi untuk menyatakan itu secara ilmiah itu memang membutuhkan sesuatu yang perlu dilatih gitu ya, harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung begitu. Oke. Kalau begitu, Ibu akan pertanyaan kelompok selanjutnya. Boleh kalian mengkritisi kira-kira awalnya kalian menemukan permasalahan seperti ini, kekurangannya bagaimana, seharusnya bagaimana, gitu ya. Oke, sekarang tadi dari bawah, dari tengah. 36, 18-an. Melania, Devintia Putri Wulandari. Melar. Iya, Bu. Jadi kelompok dengan siapa, Melar? Tadi diskusi sama Risna, Eka, sama Sukma, Bu. Siapa? Sama Risna, Sukma, sama Eka. Eka, oke. Gimana hasil diskusinya? Masih berkaitan dengan permasalahan. Maaf, Bu, bisa diulang pertanyaannya tadi putus-putus. Oke, Gimana, Bu? Bagaimana hasil diskusinya? Bisa diceritakan? Atau kekurangannya apa? Seharusnya bagaimana? Yang masalah permasalahannya, Bu. Ya, masih seputar permasalahan. Kalau kami tadi tuh diskusinya tuh karena tadi tuh kami tuh diskusi ya kan sama kayak yang tadi kelompok sebelumnya dijelaskan, karena pertama itu matematika itu banyak yang berpikiran kalau itu sulit, terus juga menakutkan, terus juga membosankan matematika itu karena banyak angka-angka atau segala macam, terus juga guru-guru itu kebanyakan kayak guru-gurunya itu nyata di papan, terus murid-muridnya itu juga murid-muridnya itu cuma disuruh nyatet, terus gurunya itu tidak ada kayak interaksi antara murid atau segala macam kayak gitu. Oke, terima kasih Melan. Seperti itu, Bu. Ya, masih kelompok yang sama. Eka, apakah ada di Zoom? Ada, Bu. Ada. Dari hasil diskusi tadi, kira-kira kekurangan kelompok agar permasalahannya kuat, apa dan seharusnya bagaimana? Kalau dulu Bu, waktu ada tugas itu kita pernah wawancara langsung ke sekolah. Lalu itu tuh kepala sekolahnya sendiri
bilang kalau misalkan kurikulum yang digunakan itu terkadang tuh eh, tidak tidak cocok gitu Bu sama misalkan eh, yang ada di sekolah itu, misalkan kurikulum itu sebenarnya cocok untuk anak-anak yang di kota, tetapi gara-gara kurikulum disamaratakan jadi anak-anak yang di desa tuh dipaksa untuk mengikuti kurikulum itu kayak gitu Bu. Terus jadinya seperti di matematika sendiri itu jadi banyak yang kesusahan gitu Bu, karena kemampuan di sekolah juga kan beda-beda gitu Bu, yang kami temukan itu di masalah kurikulum. Terus kalau kalau di waktu pas saya PLP juga itu ada Bu, jadi ada 2 guru matematika di mana prosedur pembelajarannya itu beda, metode pengajarannya itu. Kalau yang satu itu kalau dari anaknya sendiri itu dibilang kalau guru yang satu itu dia enjoy gitu Bu. Jadi kalau sudah melihat anak-anaknya seperti saat belajar matematika sudah bingung atau rumit atau sudah mulai pusing gitu, nanti gurunya memberikan semacam guyonan atau bercandaan gitu Bu. Jadi suasananya kembali hidup dan kebanyakan anak-anak itu suka kepada guru itu. Sedangkan yang satunya lagi gurunya itu tergolong guru-guru yang sudah tua gitu Bu. Jadi pengajarannya masih seperti pengajaran yang dahulu-dahulu. Jadi seperti monoton dan hanya satu arah gitu Bu. Jadi anak hanya diberi tugas, dikerjakan, dan harus selesai kayak gitu Bu metodenya. Jadi kalaupun ada kesulitan gitu, anak rata-rata takut gitu Bu, karena seperti guru saya zaman dulu juga kan tergolong guru yang keras gitu ya Bu. Maksudnya yang kalau tidak mengerti langsung kena marah kayak gitu Bu. Ya, Eka, kira-kira itu observasinya gimana dan kapan ya? Atau wawancaranya gimana? Kalau dulu itu kalau yang itu memang di SD Bu. Di SD yang dekat kampus. Waktu pas mata kuliahnya dulu pengantar pendidikan sepertinya Bu. Terus kalau kalau yang PLP itu saya dulu PLP di SMP Johannes Bosco. Oke, terima kasih Eka. Belum untuk memberikan tanggapan, siapa yang ingin menanggapi penjelasan dari Mela dan Eka? Siapa? Siapa yang ingin mencoba menanggapi agar permasalahannya itu semakin kuat dan mengerucut? Oke, siapa yang ingin mencoba menanggapi atau mengomentari? Atau harus Ibu tunjuk ini ya? Oke, siapa? Ada tidak yang mencoba mengomentari atau jangan-jangan ini belum begitu yakin dengan apa yang seharusnya dikatakan terkait dengan masalah matematika? Siapa yang mencoba? Ini kita diskusi loh ya. Tidak ada yang disalahkan ataupun tidak ada yang ditakutkan. Jadi siapa yang ingin mencoba mengutarakan, silahkan mengomentari apa yang sudah disampaikan kelompoknya Melan dan ditambahkan penjelasannya oleh Eka. Oke, silahkan. Tidak ada yang berani? Saya, Bu. Oke, ya silahkan. Jadi waktu saya, ini pengalaman pribadi ya Bu ceritanya. Silahkan Malfa. Jadi kan waktu saya SD itu
guru matematikanya tuh terkenal sangar gitu, Bu. Karena dia tuh ngajar tuh suka ini, Bu, kalau misalnya kita nggak bisa jawab atau gimana, bakalan dipukul pakai penggaris kayu. Jadi tuh kalau misalnya setiap mau belajar matematikanya tuh anaknya sebelum dikasih materi tuh udah takut duluan kayak gitu, Bu. Sampai saya punya teman yang dia memilih keluar dari sekolah karena takut sama guru matematikanya. Jadi tuh ketika gurunya tuh ngajarnya sebenarnya baik, Bu. Cuman tuh kan kadang kalau misalnya gurunya nggak ini udah menjelaskan materi, terus ada anak didiknya yang nggak paham tuh, gurunya lebih sering ngerjakan soal tanpa menjelaskan ulang kayak gitu, Bu. Jadi tuh ketika dia sama anak yang paham tuh lebih, kalau bisa dibilang kayak lebih sayang gitu loh, Bu. Ketika anaknya udah paham, tapi ketika ada yang nggak paham, dia malah marah terus mukul pakai penggaris kayu kayak gitu, Bu. Oke, jadi itu tambahan dari Melva ya. Kira-kira dari situ apa yang ingin Melva ungkapkan? Permasalahan apa yang ingin Melva teliti? Kalau permasalahannya itu kan gini, kompetisi. Kemampuan kognitif setiap siswa itu berbeda-beda ya, Bu. Jadi tuh kayak guru tuh nggak bisa menyamakan setiap kemampuannya siswa kayak gitu. Seharusnya kalau misalnya ada siswa yang kurang paham itu ditanyakan lagi nggak pahamnya di permasalahan yang mana kayak gitu, Bu. Kadang saya sendiri juga mengalami ketika kita dijelaskan itu mengerti, tapi ketika kita membahas suatu soal itu kadang materinya itu berbeda gitu, Bu, pengerjaannya kayak gitu, Bu. Oke, jadi dari situ sebelumnya Melva, menurut Melva ketika kemampuan kognitif anak berbeda itu apakah menjadi suatu permasalahan? Iya, Bu. Kemampuan kognitif anak berbeda itu masalah? Iya. Kenapa suatu masalah? Karena sebenarnya itu nggak salahnya mereka, cuman tuh kan salahnya itu ketika guru menyamaratakan semua kemampuan siswa, menganggap semua kemampuan siswa itu sama gitu, Bu. Jadi apakah dalam satu kelas ketika dijumpai kemampuan kognitif anak berbeda, itu apakah suatu permasalahan? Enggak. Enggak. Oke, terima kasih Melva. Tadi sepertinya Joni ingin mengungkapkan sesuatu. Gimana Joni? Oh iya Bu, mau menanggapi itu Bu. Ya, tertangkap oleh Ibu ya. Iya Bu. Jadi, bahkan Joni, oh iya, menurut saya Bu, ya kalau kemampuan kognitif anak beda-beda ya itu bukan masalah. Karena kita baik itu sebagai guru atau memang tidak bisa mengharapkan kalau kita itu nggak bisa mengharapkan supaya anak-anak memiliki kemampuan kognitif yang sama. Perbedaan tingkatan kemampuannya ya itu anak sendiri, jadi bukan masalah Bu. Oke, dari situ dari yang dikatakan Melva, apakah Joni menemukan adanya suatu permasalahan? Ada Bu. Ada, apa permasalahannya? Permasalahannya cara guru mengajar tadi Bu. Kalau pakai kekerasan, kalau pakai pukul-pukul itu masalah Bu. Oke, ya jadi benar ya. Kalau kemampuan anak berbeda itu memang benar, bukan suatu permasalahan. Ya karena kondisinya, coba kalau kalian memahami psikologi belajar semester 1 mungkin ya, itu kan memang setiap anak atau setiap peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa sama. Nanti kalau udah sama, tidak perlu ada belajar, tidak perlu ada sekolah gitu ya. Kalau sebenarnya sudah pintar, kenapa harus belajar? Jadi itu bukan suatu masalah. Hati-hati. Kenapa Ibu membutuhkan diskusi dan Ibu ungkapkan agar hal semacam ini tidak terjadi lagi di antara kalian.
masalah itu memang harus ada perbedaan yang seharusnya dengan yang diharapkan. Kalau kemampuan anak berbeda-beda, memang sepertinya semuanya seperti itu yang terjadi. Coba kalian saja, 2 bersaudara atau 3 bersaudara, apakah kemampuannya sama? Tidak kan? Apakah ada satu masalah? Ya tidak. Tetapi dalam pembelajaran, kalau guru hanya memfasilitasi satu kemampuan saja, misalnya hanya memperhatikan anak dengan kemampuan yang tinggi, nah itulah permasalahannya. Gitu. Nah, agar memang benar-benar menjadi masalah, maka Melva harus didukung dengan data dan fakta. Jadi Melva mengatakan guru suka memukul. Nah, itu harus ada buktinya. Dari hasil apa? Dari pengalaman. Pengalaman kapan? Pengalaman siapa? Pada siapa? Itu harus jelas. Jadi bukti dan data-datanya harus jelas gitu ya, dan konkret. Gitu. Oke, Joni, terima kasih sudah membantu menjelaskan ya. Melva sudah paham? Paham, Bu. Paham. Jadi hati-hati dalam mengungkapkan permasalahan. Sama-sama, Joni. Oke, masih berkaitan dengan masalah lagi. Tadi tengah ya, sekarang di awal-awal. Ibu ingin mendengar hasil diskusi berkaitan dengan masalah dari kelompok Teresia Maria Pascalia. Apakah ada di Zoom? Panggilannya siapa ini ya? Lia, Bu. Lia, Bu. Lia. Lia apakah ada di Zoom ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, Lia bisa mendengar suara Ibu? Oke, harus bergabung. Baru proses. Lia, selamat siang. Selamat siang, Lia. Selamat siang, Bu. Lia, kamu satu kelompok dengan siapa tadi diskusinya? Saya satu kelompok sama Samsul, diskusinya sama kelompoknya Fea. Pasti tadi Samsul, kemudian? Diskusinya sama kelompok Fea. Anggotanya silahkan disebutkan siapa saja secara terperinci. Lia, Samsul. Lia, Samsul, Fea, Niken, Mika. Fea, Niken, Ratna. Niken ya? Niken, Ratna. Sudah berlima. Berlima, oke. Silahkan diungkapkan yang menurut Lia permasalahannya kurang kuat dari diskusi itu apa? Silahkan disebutkan dulu. Dari hasil diskusi tadi, Bu. Jadi permasalahannya itu rendahnya konsep matematika siswa di jenjang sebelumnya membuat guru harus mengulang kembali materi sehingga waktu terbuang sia-sia serta tidak dapat digunakan untuk menjelaskan materi baru sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian, terdapat siswa yang mampu memahami materi dengan baik, tetapi tidak mampu mengaplikasikan materi tersebut pada masalah yang lebih kompleks. Masalah yang berikutnya lagi yaitu pembelajaran matematika berpusat pada guru, di mana siswa tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Kemudian, perbedaan metode pengajaran yang digunakan guru.
banyaknya siswa yang sudah memindset pikiran bahwa matematika itu susah dan membosankan. Kemudian minat siswa untuk belajar kurang. Itu. Yang ketiga apa ya? Setelah pemahaman sudah baik tetapi tidak bisa mengaplikasikan ke permasalahan yang kompleks. Ya, gimana, Bu? Masalah yang ketiga diungkapkan oleh Lia tadi apa? Ketika rendahnya pemahaman konsep prasyarat gitu ya. Kemudian yang kedua, pemahaman sudah baik tetapi tidak bisa mengaplikasikan ke masalah yang kompleks. Nah, setelah itu ada satu yang terlewat tadi dari Ibu. Yang pembelajaran berpusat pada guru. Oke, terima kasih. Oke, menurut Lia, kira-kira yang kurang apa dari apa yang sudah diungkapkan Lia ataupun kelompok Lia agar memang benar-benar menjadi suatu permasalahan gitu. Gimana tadi? Kira-kira yang Lia sebutkan, apakah itu memang sudah cukup sebagai satu permasalahan atau kurang sesuatu penjelasan tertentu sehingga memang baru dikatakan sebagai permasalahan yang sesuai. Sudah kuat belum permasalahannya menurut Lia? Sudah. Sudah. Oke, kalau begitu Ibu membuka tanggapan dari kelompok yang lain. Siapa ingin menanggapi? Apa yang kurang atau memang sudah baik gitu ya yang diungkapkan Lia? Baik dalam arti apakah memang sudah cukup disebutkan seperti itu, sudah menjadi satu permasalahan atau membutuhkan penjelasan yang lain lagi? Siapa yang ingin menanggapi? Tapi banyak loh ya, permasalahannya ada 5. Mungkin kalian bisa menanggapi salah satu boleh, 2 boleh, atau yang kalian ingat. Agar apa yang disebutkan Lia tadi memang dikatakan suatu permasalahan yang masuk akal. Gitu. Oke, siapa yang ingin mencoba menanggapi? Apa sudah baik ya? Tanggapan dulu, siapa yang ingin menanggapi? Siapa yang berani? Di sini ada 34 mahasiswa yang tergabung di Zoom. Siapa yang berani untuk memberikan tanggapan? Oke, ini Bu tidak memukul loh ya, tidak memukul seperti yang diungkapkan oleh Dewa tadi. Melva loh ya. Jadi tidak ada alasan untuk takut ini. Siapa? Ayo. Apa harus ikut tunjuk? Oke. Siapa? Tidak ada? Yakin ini? Kalau begitu Ibu minta dari kelompok, masih kelompok yang sama, memberikan tanggapannya. Samsul. Halo Samsul. Halo Bu. Menurut kamu sudah cukup? Cukup. Sebenarnya Bu, tadi ada yang lupa yang diutarakan sama Teresia Maria Pascal ya Bu. Ya, yang satunya itu yang menurut saya yang menarik itu Bu, apa itu? Kayak seorang guru tapi dia menjadi seorang guru tapi bukan jurusannya gitu Bu. Maksudnya
dia itu bukan bergelar pendidikan gitu, Bu. Oh, oke. Jadi seperti ya ini pengalaman saya waktu SMP. Jadi guru saya ini Bu guru seni, tapi nggak matematika. Ini kayak guru seni musik. Nah, dia itu bukan bergelar seni musik atau bergelar pendidikan, tapi dia cuma jurusan sebagai sebagai pemusik aja gitu. Nah itu saya. Jadi bukan sesuai dengan bidang ilmu yang digeluti gitu ya mengajarnya ya. Bukan dari background ilmu yang digeluti. Oke, Samsul, ada tanggapan lain? Tidak ada? Saya rasa itu sih. Oh, sama ini Bu, metode pengajaran yang soalnya saya juga sih yang bilang itu. Soalnya saya tidak mengatakan metodenya yang gimana, kenapa dia bisa bermasalah gitu. Oke, ya, terima kasih. Ya. Samsul, selanjutnya Ibu tanya ke Vea. Halo Vea. Ya, Bu. Apakah rendahnya pemahaman konsep prasyarat atau yang lain itu sudah cukup menjelaskan suatu permasalahan atau ada sesuatu yang memang harus ditambahkan? Menurut Vea? Menurut saya sih sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Iya. Nanti kalau di tugas akhir, Lia mengatakan rendahnya pemahaman konsep prasyarat tanpa ada sesuatu yang penjelasan yang lain itu sudah cukup. Mungkin disertai sama bukti-buktinya, Bu. Buktinya kira-kira apa yang sesuai? Bisa dari wawancara, observasi gitu, Bu. Observasi. Kalau pemahaman konsep itu bisa juga dari apa? Misal disediakan kayak tes gitu, Bu. Jadi bisa dilihat kira-kira mana pemahaman siswa. Ya, berarti itu kurang data yang konkret. Ya, begitu. Jadi, oke, kalau dari statement itu memang merupakan suatu kesenjangan atau adanya gap ya, pemahaman konsep prasyaratnya rendah. Kemudian tidak bisa mengaplikasikan ke masalah yang kompleks. Seandainya sudah paham, tetapi tidak bisa mengaplikasikan ke permasalahan kompleks. Kemudian, siswa untuk belajar kurang. Tadi yang ditambahkan Samsul, guru mengajar tidak sesuai dengan background ilmunya atau latar belakang ilmunya. Nah, itu memang adanya gap. Tetapi agar bisa menjadi permasalahan yang masuk akal, kemudian valid, maka harus disertai dengan bukti ataupun data-data yang kuat begitu. Sehingga tidak hanya sekedar statement, kalau yang disebutkan tadi itu masih opini, walaupun ada gap-nya. Kenapa? Karena tidak ada bukti-bukti yang konkret. Jadi, agar suatu statement itu memang menjadi permasalahan, maka selain masalah itu adanya gap, ada satu gap, ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, tapi harus disertai juga dengan bukti-bukti yang konkret. Oke, terima kasih Vea. Silakan diingat ya. Jadi nanti selanjutnya, ketika kalian mencoba menguraikan suatu masalah, tidak cukup hanya menyebutkan statementnya, tapi harus apa? Disertai dengan bukti-bukti, data-data, dan latar belakang yang kuat, sehingga memang pernyataan kalian itu bukan opini, tetapi memang fakta. Gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan permasalahan untuk diskusi hari ini. Yang lainnya bisa disimpan dulu untuk diskusi yang akan datang ya. Kira-kira dari hasil diskusi 6 kelompok ini, apa yang bisa kalian peroleh berkaitan dengan masalah? Apa kira-kira? Tadi sudah Ibu sebutkan. Ada yang ingin menguraikan? Ada yang ingin menyampaikan? Ayo Bu. Oke, silahkan. Yang pertama, kita kalau mau apa istilahnya?
kalau kita mau menyebut sesuatu itu sebagai sebuah masalah, maka kita harus punya data yang real bahwa hal itu memang menjadi masalah untuk banyak orang. Ada datanya, kemudian bila perlu diperkuat oleh pendapat-pendapat ahli di bidang itu. Kemudian, ini dari saya pribadi sih, Bu. Jadi apa yang kita pikir masalah itu belum tentu memang masalah, bisa jadi itu hanya kesulitan pribadi kita, tapi secara umum itu bukan sesuatu yang ya bisa disebut masalah. Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Mika? Benar ya panggilannya Mika ya? Ami, Bu. Ami. Oke. Maaf, Ami. Ya, jadi untuk menyatakan suatu pernyataan, suatu permasalahan, memang selain yakini itu kesenjangan, agar tidak hanya sekedar sebagai opini, maka harus disertai dengan bukti dan data-data yang kuat begitu ya. Kemudian usahakan tadi tambahan statement dari Ami, usahakan masalahnya itu tidak bersifat relatif. Jadi dalam artian hanya menjadi permasalahan untuk kelompok kecil atau malah hanya individu. Ini berkaitan dengan urgensi. Jadi ketika kalian akan memilih masalah penelitian, maka pilihlah masalah yang urgent. Masalah yang urgent bisa diterima, masuk akal, kemudian penting untuk segera diselesaikan, maka salah satu pertimbangannya adalah masalah itu memang menjadi mayoritas. Tidak hanya relatif milik individu ataupun sekelompok kecil orang tertentu. Begitu ya. Oke. Detailnya Ibu akan bahas secara lebih rinci minggu depan kriteria-kriteria masalah dalam penelitian. Tapi setelah ini Ibu akan melanjutkan ke bahasan yang kedua, yaitu sesuai dengan apa yang sudah kalian cari dan kalian unggah dalam belajar, yaitu mengenai peranan penelitian bagi kehidupan manusia dan bagi ilmu pengetahuan. Untuk membahas ini, Ibu akan share screen saja, jadi kalian bisa langsung melihat dari layar. Sudah terlihat ya? Yang pertama, peranan penelitian bagi kehidupan manusia itu ada dua hal. Dikaitkan dengan permasalahan, maka peranan yang pertama adalah membantu memecahkan masalah yang dihadapi, termasuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kemudian, yang kedua, membantu manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Misalnya, membantu manusia untuk mengembangkan diri, membantu manusia untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, dua peranan yang Ibu sebutkan ini merupakan peranan secara langsung. Kenapa? Karena manfaatnya dapat langsung diperoleh. Misalnya, penelitian dalam matematika tadi ya, yang belajar rendah. Maka tadi ada yang berusaha untuk mengatasi misalnya dengan memanfaatkan alat peraga dalam pembelajaran. Karena dari hasil observasi yang sudah dilakukan selama beberapa minggu misalnya di kelas X begitu, guru itu tidak pernah menggunakan alat peraga dan kemudian siswa kurang bisa membayangkan kalau tidak ada manipulasi objek secara langsung gitu. Maka sudah diketahui faktanya bahwa memang hasil belajarnya rendah, maka adanya penelitian yaitu penerapan alat peraga ternyata membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Misalnya begitu. Itu kan dapat langsung, manfaatnya dapat langsung diperoleh. Demikian juga yang kedua, membantu manusia meningkatkan kualitas hidup. Masih contoh yang sama, kalau seperti itu berarti kan pembelajarannya juga semakin berkualitas. Kenapa? Metodenya tidak hanya monoton, tidak hanya satu arah, tetapi dengan adanya alat peraga, maka secara langsung ada interaksi tidak hanya guru ke siswa,
Tetapi siswa ada keterlibatan juga dalam mengoperasikan alat peraga. Berarti di situ ada aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran. Jadi kualitas pembelajarannya pun akan meningkat begitu. Kemudian ada juga peranan yang tidak langsung. Nah, peranan tidak langsung itu misalnya penelitian itu berkontribusinya untuk pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika itu baru bermanfaat untuk masalah sehari-hari. Jadi ada semacam moderator atau ada pihak ketiga begitu yang nanti sebagai mediatornya. Misalnya penelitian mengenai teori-teori yang mempengaruhi minat belajar siswa. Jadi misalnya sudah diketahui minat belajarnya rendah, itu masalahnya. Nah, ada penelitian yang tertarik kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat belajar siswa, minat belajar siswa-siswa begitu ya. Sehingga memang nanti untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusinya. Maka dia penelitiannya yang pertama, faktor-faktor apa saja gitu ya. Nah, jadi peneliti itu mengumpulkan beberapa responden, kemudian dari responden itu diberikan angket ataupun diwawancarai untuk mengetahui kira-kira apa saja yang menyebabkan mereka atau minat belajar mereka rendah. Nah, itu juga merupakan penelitian. Hasilnya apa? Tahu faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Tetapi dari hasil penelitian itu kan tidak berkontribusi langsung. Kalau sudah tahu faktor-faktornya, lantas apa permasalahannya? Apakah sudah mengatasi masalah? Belum kan? Nah, maka diperlukan lagi diperlukan penelitian lain, gitu ya. Tetapi bukan berarti penelitian ini tidak berguna. Penelitian ini tetap bermanfaat. Untuk apa? Untuk peningkatan perkembangan pengetahuan pembelajaran matematika. Yaitu apa? Dapat mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Nah, setelah tahu faktor-faktornya seperti itu, maka mungkin ada penelitian lain. Atau dari faktor itu kira-kira faktor mana yang belum ada sehingga bisa diterapkan untuk mengatasi minat yang rendah tadi. Kalau seperti itu berarti peranan penelitiannya tidak secara langsung, tetapi manfaatnya yang tidak langsung karena secara langsung dia berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, tetapi belum bermanfaat langsung bagi kehidupan manusia. Jadi itu boleh ya termasuk peranan juga, walaupun peranannya tidak langsung bagi kehidupan manusia. Kemudian, yang kedua, peranan penelitian bagi ilmu pengetahuan. Jadi ini berhubungan dengan yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin penelitian itu tidak langsung berperan atau bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi mungkin peranan itu lebih sesuai bagi ilmu pengetahuan. Misalnya, penelitian itu membantu ilmu pengetahuan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Nah, jadi suatu ilmu itu pasti dia mempunyai fungsi atau peranan bagi kehidupan manusia. Ada 4 fungsi, yaitu ada fungsi eksplanasi, fungsi prediksi, fungsi pengendalian, dan fungsi pengembangan. Kira-kira apa maksud dari setiap fungsi ini? Fungsi eksplanasi itu berasal dari kata atau terminologinya, maka fungsi itu berusaha menerangkan atau menjelaskan kondisi yang mendasari munculnya permasalahan atau terjadinya peristiwa-peristiwa. Jadi ini menjelaskan gitu ya. Misalnya, saat ini terjadi permasalahan yang sedang melanda Indonesia dan dunia, apa? Krisis kesehatan, yaitu apa? Meningkatnya virus apa? COVID gitu ya.
corona, COVID virus. Jadi yang terjadi saat ini ada permasalahan bahwa terjadinya pandemi, itu jelas permasalahan. Dan urgent juga untuk ditangani jelas, karena semakin hari semakin banyak korbannya, dan itu data dan faktanya pasti begitu ya. Nah, terkait ini, mungkin ada penelitian yang berusaha untuk menjelaskan kira-kira kenapa sampai saat ini di Indonesia, jadi ambillah ruang lingkup yang lebih sempit begitu, Indonesia atau di provinsi tertentu, permasalahannya semakin hari itu malah terjadi peningkatan. Peningkatan orang yang positif COVID. Kenapa? Nah, salah satu, jika ada penelitian yang tujuannya seperti ini, maka ini berhubungan dengan fungsi eksplanasi, yaitu berusaha menjelaskan kondisi-kondisi kenapa sebenarnya COVID di provinsi X semakin hari tidak semakin menurun, tidak semakin teratasi, tetapi malah semakin naik, gitu ya. Itu berkaitan dengan fungsi eksplanasi. Kemudian, kalau fungsi prediksi, berusaha mengadakan ramalan atau prediksi, atau estimasi dan proyeksi terhadap permasalahan atau peristiwa dan dampak yang akan terjadi. Nah, misalnya, masih berhubungan dengan COVID. Misalnya ingin meramalkan COVID yang akan datang bulan depan itu misalnya, jika pemerintah tindakannya sama seperti ini, maka apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi fungsi prediksi ini biasanya dia memanfaatkan pola-pola yang sudah ada, yang sudah terjadi, kemudian dari pola-pola itu digunakan untuk mengadakan prediksi atau ramalan. Kalau kebijakannya seperti ini, dari hasil pengalaman, penambahannya sekian. Dengan kondisi begini ada penjelasannya. Kemudian, maka ada penelitian lagi untuk memprediksi dengan kondisi yang sama. Kalau kejadiannya seperti ini, maka perkiraannya, peningkatannya akan sama, yaitu begini. Nah, ada penelitian yang seperti itu. Mungkin kalian sudah pernah menggunakan metode persamaan regresi, ya kan? Nah, regresi itu kan tujuannya apa? Untuk memprediksi. Nah, jadi fungsi penelitian, misalnya penelitian yang bersifat prediksi itu misalnya regresi, itu salah satu tujuannya adalah memprediksi atas apa yang sudah terjadi dari pola-pola yang sudah ada untuk memprediksi peristiwa yang akan terjadi gitu. Ya kan? Kemudian kalau yang ketiga, fungsi pengendalian. Ini berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan pengendalian terhadap permasalahan atau peristiwa atau gejala. Kalau tahu kondisi yang terjadi dengan keadaan dengan kebijakan pemerintah yang sekarang itu nanti seperti ini, maka upaya yang baik atau langkah seperti apa yang harus diambil, nah itu bisa juga diadakan penelitian. Nah, penelitian ini tujuannya untuk mengendalikan agar tidak terjadi lagi peningkatan dengan jumlah yang besar, misalnya begitu. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu berkaitan dengan fungsi pengembangan. Tujuannya adalah mengembangkan tindakan-tindakan sebagai pemecahan atas permasalahan atau peristiwa atau gejala yang terjadi. Jadi, ini merupakan peran penelitian yang tidak langsung bagi kehidupan, tetapi berperan bagi ilmu pengetahuan. Oke? Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak, untuk minggu depan, itu Ibu akan menjelaskan mengenai kriteria masalah untuk penelitian. Menyambungkan diskusi kalian dan diskusi di Zoom sebelum membahas mengenai peranan, itu kan kalian sudah menyimpulkan sedikit masalah yang kira-kira masuk akal, kira-kira valid untuk dijadikan masalah dalam penelitian. Nah,
lebih jelasnya seperti apa, itu akan Ibu jelaskan melalui video. Jadi minggu depan kita tidak akan bertemu melalui Zoom, tetapi silahkan kalian nanti mempelajari videonya masih dalam proses. Jadi minggu depan kita akan bertemu di WA Group jika ada pertanyaan-pertanyaan. Tetapi targetnya, walaupun minggu depan tidak ada pertemuan secara virtual seperti ini, kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan. Ada hal yang harus kalian lakukan sebelum bertemu 2 minggu lagi gitu ya. Yang pertama, berkaitan dengan permasalahan. Yang pertama, carilah contoh-contoh masalah dalam bidang pendidikan. Sumbernya jelas, yaitu dari jurnal atau tugas akhir mahasiswa, boleh S1, S2, ataupun S3, 10 tahun terakhir. Nah, tidak hanya satu ya, karena contoh-contoh masalah. Jadi paling tidak, kalian bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang pertama, masalah kurikulum, itu harus ada, kalian temukan. Kemudian yang kedua, masalah tentang pemilihan atau pengembangan suatu strategi pembelajaran tertentu. Dan yang ketiga, evaluasi pendidikan dan kurikulum. Jadi yang pertama, masalah kurikulum secara umum. Kedua, pemilihan atau pengembangan strategi. Dan yang ketiga, berkaitan dengan evaluasi. Jangan sampai, ini masuk di sini ya. Yang C itu lebih ke evaluasinya. Kalau yang A, permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kurikulum. Itu yang pertama. Jadi silahkan mencari referensi dari jurnal atau tugas akhir 10 tahun terakhir. Sebanyak-banyaknya sehingga kalian bisa menemukan permasalahan kurikulum, pemilihan strategi, dan evaluasi. Paling tidak 3 hal itu, walaupun nanti selain itu kalian menemukan hal yang lain, tidak masalah gitu ya. Kemudian selanjutnya, lakukan kritisi jurnal tentang pendidikan matematika mutakhir. 5 tahun terakhir, buatlah topik-topik penelitian dalam pendidikan matematika dari hasil kritisi jurnal. Nah, untuk menjawab ini, kalian melakukannya dengan langkah yang ketiga. Jadi cari, kalau yang tadi itu contoh masalah dari jurnal ataupun tugas akhir 10 tahun terakhir, kalau yang ini mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan matematika 5 tahun terakhir. Dari permasalahan-permasalahan yang timbul, itu nanti kalian klasifikasikan topik-topiknya, misalnya. Jadi ada masalah kurikulum, gitu ya. Kemudian solusi yang ditawarkan berkaitan dengan kurikulumnya harus bagaimana. Misalnya harus kolaboratif, harus komunikatif. Nah, hal seperti itu bisa kalian jadikan sebagai topik. Jadi dari permasalahan-permasalahan, masalah. Kemudian kalian klasifikasikan, oh ini masalahnya sama. Sehingga nanti menghasilkan topik penelitian tertentu. Itu 5 tahun terakhir, kenapa? Agar kalian bisa menemukan tren masalah pendidikan matematika saat ini itu apa, begitu. Jadi besok ketika kalian skripsi sudah tahu yang terbaru itu membahas mengenai apa, begitu ya. Jadi sebenarnya 2. Yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua ini dilakukan dengan langkah yang ketiga. Cari dulu permasalahan-permasalahannya, kemudian kalian mengklasifikasi permasalahan-permasalahan itu sehingga menjadi topik-topik penelitian dalam pendidikan matematika. Oke, begitu. Itu tagihan untuk 2 minggu ke depan ketika kita diskusi melalui Zoom. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini secara virtual. Mohon maaf ternyata waktunya ini ya, molor ya. Jadi minggu depan kita tidak menggunakan Zoom. Nanti kita belajar secara asinkron, Ibu akan mengirimkan video ataupun materi PPT yang Ibu unggah, begitu. Tetapi menunggu diskusi minggu ini selesai dulu, baru Ibu akan unggah. Kemudian 2 minggu ke depan kita akan bertemu
mendiskusikan dua hal yang sudah kalian cari tadi. Jadi PR-nya silakan dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Maaf Bu, mau tanya untuk PR sendiri itu perorangan atau berkelompok Bu? Oke, ini baiknya perorangan saja. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Nanti PowerPoint-nya akan Ibu share juga di LMS, gitu ya. Oke, selamat sore semuanya. Kita bertemu dalam Zoom 2 minggu lagi. Jangan lupa tugasnya. Yang lambat diunggah H-1 ya, agar Ibu bisa mempelajari dulu. Jangan hari H. Oke, begitu. Selamat sore semuanya. Semoga Selamat sore, ada hal yang bisa kalian ambil. Selamat sore, Bu.